Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu lagi di kelas teori mesin 4 tak teladan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas soal bor dan stroke ya. Nah, di dalam bor dan stroke itu kan ada sedikit pengenalan untuk pembahasan reduksi konfigurasi. Nah, sekarang kita perdalam lagi soal reduksi konfigurasi mesin. Oke, jadi kemarin kan sudah dibahas ya sedikit tentang reduksi sebatas pengenalan. Nah, karena ini masih ada kaitannya dengan bor dan stroke ya. Secara harfiah pada dasarnya reduksi di dalam konfigurasi mesin itu adalah prosentase selisih yang merentang pada perbandingan antara besar diameter dan panjang langkah, atau singkatnya persentase selisih yang merentang pada perbandingan bor dan stroke pada mesin ya. Baik, kalau digambar tuh kayak gini lah ibaratnya ya. Bor itu ini piston, diameter piston, diameter atau bor itu ya. Terus liner. Nah, stroke itu ini sebenarnya langkah. Nah, ini kan muter kemarin kok pakai sketmat ngukur tingginya liner. Ya, ini kan berapa jauhnya dia gerak, seberapa jauh si piston ini akan bergerak kan mengikuti linernya itu. Gitu loh. Mentoknya dari TMA menuju TMB ini berapa milimeter atau berapa sentimeter kayak gitu kan. Nah, yang menentukan tuh dari putaran ini loh, kruk as ya. Nah, ya kalau ini muter otomatis kan ini connecting rod ini kan narik si piston ini kan. Nah, dia turun karena dia ketarik ke sini, akhirnya kan jadi posisinya gini, seret turun. Nah, jadi turun, nah, balik lagi ke atas seperti itu ya, paham ya. Lanjut. Jadi sebelum kita lebih jauh ke dalam reduksi, sekedar pengingat ya. Jadi ada 3 tipe konfigurasi, yaitu overbore, yaitu diameter piston atau bornya itu lebih besar daripada langkah atau stroke ya. Kemudian ada square, yaitu diameter piston atau bor sama dengan langkah atau stroke. Jadi diameternya ini sama langkahnya ini sama ya. Meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya sama karena masih ada selisih 0, sekian milimeter ya. Lalu ada overstroke, yang mana diameter piston atau bor dia itu lebih kecil daripada langkah atau stroke ya. Jadi overbore itu bornya itu lebih besar daripada stroke. Kalau square bornya itu sama besarnya dengan stroke. Terus overstroke itu bornya lebih kecil daripada stroke. Nah, seperti itu ya, sebatas pengingat. Oke. Lalu kan kemarin kita bahasanya kan seperti ini ya. Kalau diameter itu atau bor itu dia tuh menentukan besarnya daya yang besaran daya untuk mentransisikan mentransisikan RPM dari putaran dari RPM terendah menuju RPM tertinggi yang bisa digapai kan. Nah, jadi intinya si piston itu dari diameter itu menentukan daya, besaran daya. Nah, kalau langkah itu menentukan soal seberapa jauh dia dapat melangkah. Nah, seberapa jauh dia dapat melangkah dari putaran terendah menuju putaran tertinggi, dari RPM terendah menuju RPM tertinggi. Ya. Pada piston ini sebenarnya ada yang namanya ini prinsip penampang. Penampang itu apa? Prinsip penampang itu kayak gimana ya? Prinsip penampang itu adalah jika penampang semakin besar, maka akan semakin besar daya yang dapat diterima atau diolah atau disalurkan. Intinya dapat diolah, entah itu diterima atau disalurkan. Nah, itu maksudnya diolahnya di situ ya. Jadi semakin besar penampangnya, maka semakin besar daya yang dapat diolah. Contoh seperti ini. Ini ubin tackle ya. Ini kan gede. Nah, karena dia ini lebih gede, karena dia besar, ukuran 30 kali 30 ya, ini tackle-nya.
Dia ini bisa menerima apa namanya, daya injak ya, anggaplah daya injak, daya impact lah ya, sebesar apa gitu. Nah kalau lebih kecil, nah dia lebih nggak mampu kalau dengan daya yang sama besarnya itu. Paham sampai sini ya? Itu prinsip penampang. Lanjut. Untuk prinsip penampang bisa kalian baca buku fisika SD dan SMP ya. Nggak tahu kalau kurikulum sekarang, soalnya kurikulum saya dulu ada tentang penampang itu. Dan oke, kita lanjut. Nah dari ketiga tipe konfigurasi ini akan menentukan titik performanya itu akan besar di mana, antara daya atau torsi, antara power atau torque ya, power atau torsi lah ya. Nah, itu akan menentukan. Jadi nggak bisa sembarangan gitu loh, nggak bisa cuma lihat cc aja, harus dilihat juga mana yang lebih besar, bornya atau struknya. Nah, karena itu akan menentukan tipe konfigurasi yang mana nanti menentukan titik performanya akan besar di mana. Nah gini, ini overbore ya, yang mana diameter itu lebih yang mana bor atau diameternya itu lebih besar daripada stroke atau langkah ya. Overbore itu akan apa, titik performanya itu akan lebih besar di power daripada torsi ya. Tapi ini masih titik performa dasar ya, belum diolah lagi, nanti masih ada pembahasannya lagi. Oke, performa dasar yang dihasilkan oleh overbore itu akan lebih banyak di power daripada torsi. Kalau square, nah itu lebih banyak di torsi daripada di power, titik performanya lebih besar di torsi ya daripada di power. Tapi ini apa, selisihnya dikit, cuma hanya saja torsinya ini lebih dapat daripada powernya. Nah terakhir overstroke. Overstroke ini titik performanya itu akan lebih besar di torsi daripada di power kayak gitu ya. Ingat kenapa kok overbore ini lebih besar di power? Tadi prinsip penampang ya, yang soal ubin ini tadi. Nah ubin segini ini bisa menopang beban berapa kan, dia bisa mengolah power tersebut untuk menerima beban seberapa, untuk gaya tekan seberapa kayak gitu. Sedangkan kalau lebih kecil kan nggak mampu dia kayak gitu. Nah, kalau torsi itu kan langkah, misalkan gini ya, ini ada batasnya tetap ya. Dari ukuran tersebut itu menentukan batasan juga. Jadi dari ukuran misalkan diameternya, diameter pistonnya seberapa, nah itu nanti akan juga ikut menentukan batasan power yang bisa dia olah untuk jadi kecepatan. Nah kalau torsi ini nanti juga akan, besarnya torsi ini juga akan menentukan seberapa jauh langkahnya itu, seberapa jauh kecepatan tertinggi yang dapat dicapai dengan langkahnya. Contoh ini ya, nah tadi kan kalau yang power itu pengibaratannya tackle ini ya, ubin. Nah kalau stroke atau torsi itu ibaratnya seperti jari ya. Ini ceritanya dari titik sini ke titik sini, oh gampang, cepet ya. Sekarang coba lebih gede, nah dia bisa melangkah dengan momentum yang sama, lebih gede lagi. Nah ini ceritanya stroke-nya berapa gitulah, anggaplah ceritanya ini dua jari saya ini, satu paket jari ini, satu paket dalam dua jari ini, anggaplah ceritanya stroke-nya ini 50 ya, 50 mm. Ini sekian milimeter, bisa sampai 50. Tapi kan ini sudah batas, dia nggak bisa lebih lagi. Ini sakit ini jari ini ya. Ini tangannya sudah sakit ini. Nah, langkahnya ini sudah mentok ibaratnya. Nah, ini kecepatan tertinggi yang dapat digapai dengan langkah ini, seperti itu penjelasannya ya. Jadi ingat, kalau overstroke itu torsinya, langkahnya tuh bisa makin gede tapi dayanya lebih kecil. Sedangkan kalau overbore itu dayanya yang besar, hanya saja langkahnya yang kecil ya. Sampai sini paham ya? Oke lanjut. Nah ini definisi dari power dan torsi itu. Jadi power itu sebenarnya kemarin tuh di penjelasan bor dan stroke itu soal apa yang dihasilkan oleh bor, apa yang dihasilkan oleh stroke itu saya kasih clue tentang apa itu power, apa itu torsi sebenarnya ya. Nah sekarang saya kasih jawaban dari petunjuk tersebut, dari clue tersebut. Oke, jadi power itu adalah
energi untuk besarnya atau banyaknya RPM. Jadi energi yang untuk diolah untuk menjadi kecepatan yaitu atau banyaknya putaran lah ya, atau besarnya RPM. Nah, jadi untuk menghasilkan RPM itu butuh energi. Semakin besar RPM yang dibutuhkan, maka semakin banyak energi yang dibutuhkan, semakin besar penampang yang dibutuhkan. Nah, sampai sini paham ya? Kalau ada yang bingung bisa komen. Oke, kalau torsi itu kemampuan untuk melangkah. Nah, ini soal kemampuan ya. Bukan soal jauh dekatnya saja, tapi soal kemampuan untuk seberapa jauh melangkah dari putaran terendah menuju putaran tertinggi. Nah, jadi dia juga menentukan batasnya ini ya. Ada batasannya juga. Enggak semata-mata asal jangkep, asal bisa melangkah, enggak gitu aja. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau screenshot atau nyatet, monggo. Kalau ada yang bingung bisa komen. Nah, pertanyaannya gini, apa sih kaitannya ini semua? Sejauh ini yang dijelaskan sejauh ini ya, apa sih kaitannya dengan nilai reduksi? Nah, kembali lagi ya, ingat nilai reduksi itu adalah persentase selisih yang merentang antara besarnya diameter dan panjang langkah. Ya, jadi persentase yang merentang. Gunanya apa sih? Apa korelasinya? Oke, ini penjelasannya. Ini saya kasih pengibaratan lagi nih. Ini kenapa kok saya kasih pengibaratan? Ini biar lebih mudah untuk dicernanya ya. Sekarang ceritanya gini. Ini ada 2 donat. Ya. 2 donat. 2 kue donat. Ya. Dengan diameter yang sama, anggaplah ceritanya ini diameternya ini donat itu biasanya kalau 20 mili kekecilan ya, anggaplah 5 cm ya, 50 mili 50 mili ini sama 50 mili juga ya. Nah, tingginya ini beda ceritanya. Tingginya ini yang satunya itu donat satu ini tingginya jadi ini, bentar saya tuliskan dulu. Ini sama 50 darah 50 mili, tingginya anggaplah sekitar 2 cm ya. Nah, tingginya 20. Yang ini sorry oh ya benar, yang ini 20, yang ini sekitar 15 mili. Apa yang berbeda? Nah, kita sekarang lupakan dulu angkanya ini. Yang penting ini diameternya sama, tingginya beda ya. Sekarang pertanyaannya, apa yang berbeda di antara 2 donat ini? Lubangnya toh. Jadi lubang ini ibaratnya ini reduksi ya. Ini reduksinya ini. Jadi dalam satu buah donat itu ada diameter, ada tinggi, dan ada lubang reduksinya. Apa yang ditentukan oleh lubang ini daripada 2 donat ini? Oke, jawabnya dalam hati aja. Saya kasih jawabannya. Jawabannya adalah semakin kecil lubangnya, semakin kecil lubang, maka semakin banyak topping yang bisa dioles atau ditaburkan di atas donat. Kalau lubangnya semakin besar ya, lebih besar, kalau lubangnya besar lah ya, maka semakin sedikit kalau lubangnya makin besar, maka semakin sedikit topping yang bisa dioles atau ditabur di atas donat. Otomatis kan rasanya jadi beda, meskipun sama-sama toppingnya meses gitu ya, tapi kan rasanya jadi sama. Yang sini lebih terasa kayak tepungnya, yang sini lebih terasa toppingnya kayak gitu. Oke, sampai sini paham ya? Reduksi itu ibaratnya kalau donat, dia itu lubangnya donat, dia itu yang menentukan seberapa banyak ya, yang ikut menentukan rasa secara nggak langsung itu dia ya. Rasa dari donat tersebut akan terasa toppingnya kah, atau terasa rotinya saja kah, seperti itu reduksi seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke,
Lanjut. Nah, dari donat ini kita bisa ngambil kesimpulan ya, sebenarnya sudah bisa ngambil kesimpulan. Tapi sebelum kita beranjak ke kesimpulan, ini kan masih dengan pengibaratan. Nah, sekarang kita pakai grafik. Nah, ya sambil ngopi ya. Ini sebenarnya kalau bikin video paman selalu sambil minum kopi ini. Biar kopi saset nggak masalah ya. Kalau minum kopi hitam mahnya kumat. Yuk lanjut. Ini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 5 contoh hasil grafik dari bore dan stroke dengan reduksinya ya dengan reduksinya ini ya, dengan reduksinya daripada 5 jenis motor ya. Yang pertama ya, ini mesin buatan kami yang 150 cc, yaitu Teladan SEF 3 150. Ini untuk mesin Vixion dan Jupiter MX New. Oke. Stroke-nya ini 49,2, bornya 62. Kebalik sebenarnya ini nulisnya ya. Ya, 49,2 62. Overbore. Reduksinya 20,5%. Nomor 1 ya, cari titik nomor 1. Nah, ini ya di 49 ya. Ini juga di angka 49. 1 dan nomor 1 ini 62 dan 62 ya. Nah, panjang kan? Panjangnya segini. Anggaplah sekitar 1 2 3 4 5 6 7 ya, 6,5 lah. 6,5 kotak. Ada 6,5 kotak. Di nomor 1 ini kita tulis gini coba ya. 6,5 kotak. Oke. Terus di nomor 2 ini ada Suzuki RMZ 250. Bornya itu 77. Terus stroke-nya ini 50. Ya, stroke-nya 50. Nah, stroke-nya 50. Bornya dulu 77 ya. Bor 772 sama 2 ini dia. Ini angka 77 ke bawah sini pas ya, 77 juga ya. Nah, terus ini 50, langkahnya 50. Oke. Nah, ini pas 50 ya. Bawah sini. Wah, kelewatan. Harusnya agak ke sini. Oke, pindah geser dulu. Nah, wes anggaplah segitu. Dia panjang kan? Ya, ini selisih semili lah, anggaplah sama ya, 450 ya. Tadi salah gambarnya tadi berarti. Ya, anggaplah ya, sebegini. Antar SEF1 ya, titik 1 dan titik 1 dengan titik 2 dengan titik 2 ini mana lebih panjang? Tadi yang titik 1 ya, untuk teladan mesin kami, teladan SEF 3 150 cc nya dia ini ada di 6,5 kotak. Nah, sekarang kita coba hitung untuk yang RMZ 250 ada berapa kotak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kotak ya. 14 kotak. Panjang kan? Reduksinya 35%. Oh, tapi kan ini enggak apple to apple, soalnya satunya 150 cc, yang satunya 250. Ya udah deh, nggak apa-apa, kita ambil Vixion standar aja, nomor 3. Oke. Nomor 3 itu di sini ya. Jadi berapa ini? Ini stroke-nya 58,7. Terus bornya 57 ya, overstroke ya. Ya, overstroke. Ini tadi overbore. Ganti aja deh biar nggak bingung. 62 49,2. Oke, jelas ya, 49,2 ya. Nah, sekarang yang Vixion ini 58,7 sama 57. Jadi overstroke ya.
Jadi 57 ini bornya, langkahnya itu 58,7. Oke. Langkahnya di 57. Apa? Bornya 57. Nah, ini pas 57 ya. Nah, pas 57. Nomor 3, oke. Terus langkahnya 58,7. Nah, berhubung ini bikin kertasnya nggak cukup kalau kita bikin tabel yang detail banget ya, kelihatan nggak? Nah, kertasnya ini cuma segini, jadi dibuatkan jadi 59 aja sekalian ya. Oke, 59 nih, nomor 3, 59 ini di 59. Oke, pas. Coba berapa kotak ini? 1 kotak ya. Oke, tulis aja dulu. 1 kotak. 1 kotak. Ya. Ini kan 150 cc, 150 cc. Ya. Reduksinya besar mana? Yang satu cuma yang fiction standar ini cuma 2,9%. Ini fiction pakai mesin SEF 150 kami, dia ada 20,5%. Nah, 20,5% dapat 6,5 kotak. Lebih panjang mana garisnya? Nah, sudah ketemu ya. Nah, itu kan yang apa namanya overstroke. Ya sudah, ambil yang overbore. Oke, pakai CRF 150R special engine. Nah, ini saya kebalik lagi nih nulisnya. Ini overbore ya, jadi didulukan sini 66 kali 43,7 ya, ini aja. Maaf jelek ya jadinya, 43,7 lah ya. Nah, 66 musuh 43,7. Bornya 66, langkahnya 43,7. Oke, mana nomor 4? Nah, ini langkahnya ini 43,7 ya. 43. Harusnya di sini 44 kalau dibuletin. Nah, kita ambil 43 dulu aja. 43. Nomor 4. Terus diameternya 66. Nah, ini nomor 4 nih. 66. Mana dia. Nah, ini 66 ke bawah sini pas di 66. Sekarang kita hitung berapa berapa kotak dia dapatnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 setengah. Berhubung ini harusnya kan di 44, kita coba kurangin ya, jadi 11 ya, 11 kotak. Nah, oke, sama overbore-nya. Reduksinya besar yang ini ya, yang CRF 150R special engine. Nah, kalau pakai mesin kami hanya dapat 6,5 kotak. Kalau pakai mesin CRF 150R dia ada 11 kotak. Loh, panjang ya? Ya panjang, karena reduksinya sendiri juga besar. Nah, kalau CRF ini square ini ya, CRF yang L 150L 57 kali 57,3 ya. Dia tuh square 57 ya. Ini nomor 5. Nah, ini 5 di 57. Ini bornya. Terus ini stroke-nya. Lah malah pendek. Nggak sampai 1 kotak ini. Ya. 58,7. Ya, diambil seginilah sekalian ya, 58 aja lah. 58. 57,8 sorry 57,3, berarti di 57 ya, dibulatkan ya. Ini harusnya kan di sini ya 57. Dia ini nggak ada, cuma 1 titik doang, 0 kotak lah ya, karena di titik yang sama. Ini ceritanya dibulatkan. Misalkan nggak dibulatkan ya nggak ada ya, cuma berapa milimeter lah ibaratnya garisnya. Ini kertas milimeter ya. Ini setiap kotak kecilnya ini ukurannya 1 mm. Oke ya, kalau kita ringkas jadinya cuma 0 kotak, tidak menghasilkan potensi apapun sebenarnya. Sampai sini paham ya, mana garisnya yang lebih panjang,
sampai berapa kotak garisnya. Oke. Nah sekarang kan gini pertanyaannya nih ya, garis ini apa sih maksudnya? Nah, ini garis ini maksudnya apa? Ini potensi, ini menunjukkan seberapa besar potensi performanya ya. Misalkan overbore, seberapa besar potensi performa yang dihasilkan oleh overbore tersebut. Nah, performa yang dihasilkan itu kan contoh kayak punya rem Z ini, Suzuki rem Z250 ya, dia kan overbore. Nah, itu kan banyak di mana torsi kan, banyak di power kan. Kalau secara dasarnya ya banyak di power. Otomatis ini potensinya ini sangat bisa dibilang cukup besar pada powernya. Pada RPM atasnya itu bisa sampai tinggi banget. Dasar ya, performa dasar. Dia bisa sampai setinggi ini loh. Nah, kalau yang ini teladan ESEF 3 150 62 kali 49,2 ya cuma segini 6,5 kotak panjang. Potensinya sebesar itu potensi performanya ya, potensi performa overbore-nya ya, yang mana besar di power. Ya tadi ada orang lewat. Terus ini Vixion ini overstroke kan 58,7 kali 57, dia cuma satu kotak, jadi torsinya itu lebih besar ya, lebih besar sedikit, jadinya lebih besar daripada powernya ya. Misalkan diibaratkan di sini cuma dapat satu kotak itu loh, potensi dari torsinya sendiri ya. Sampai sini paham ya? Misalkan mau screenshot, monggo di screenshot. Oke. Ini penjelasannya seperti ini ya. Apakah dengan panjangnya dari garis ini kan ceritanya saya bikin garis imajiner aja sebenarnya, untuk mengetahui seberapa besar potensinya gede banget atau sebatas gitu-gitu aja. Nah, potensi dasarnya nih loh ya, sebesar itu atau cuma begitu saja atau sekecil itu potensi dasar mesin tersebut. Apakah dengan begitu berarti ini jalannya kenceng, ini kenceng banget, ini enggak terlalu kenceng, terus ini gimana, ini bahkan enggak jalan? Enggak kayak gitu. Ini kan kita bahas potensi. Nah, kalau 0 berarti potensi dasarnya ini bisa dibilang enggak ada dong. Ya bisa dibilang gitu. Nah, makanya banyak kan motor sekarang ini yang pakai square ya. Untuk konfigurasinya tuh square. Termasuk R15 itu kan square, 58 musuh 58,7 ya, bornya 58, stroke-nya 58,7, dia kan square. Nah, karena dia reduksinya ini sangat kecil, cuma 0, sekian persen, maka dia ini akan sangat bergantung. Nah, ingat, sangat bergantung pada komponen-komponen lain seperti dari kopling, terus beban berat setiap komponennya, setiap komponen mesin maksudnya, setiap komponen ya, dari piston, konrod, apalah, gear-gearnya lah, itu sangat bergantung pada itu. Terus juga bergantung pada ukuran klep, profil pada noken asnya dan sebagainya, itu sangat bergantung ke situ kalau square ya. Nah, kalau overbore dia sudah punya potensi dasar yang besar pada power. Nah, kalau overstroke dia ini sudah punya potensi besar, potensi pada powernya, pada torsi. Nah, cuma kalau overbore reduksinya sampai gede, otomatis potensi daripada powernya dia tuh besar. Semakin besar ya potensi powernya makin besar. Overstroke sama, potensinya besar, potensi torsinya ini ada gitu loh. Semakin besar potensinya torsi, semakin besar reduksinya, potensi besarnya torsi itu ya makin dapet gitu loh ya. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang bingung silahkan komen loh ya. Ini takutnya penjelasan saya masih berbilit-bilit atau terlalu cepat atau kurang jelas ya. Lanjut. Nah, terus tadi gimana ya, kok bisa reduksinya segini? Ini rumusnya, hitungnya seperti ini ya. Rumus reduksi overbore atau oversquare ini
rumusnya adalah D kurangi L dibagi D, ya, D kurangi L hasilnya dibagi D. Terus hasilnya dari ini dikalikan 100 sama dengan berapa persen. Jadi saya kasih catatan kakinya dulu ya. D sama dengan diameter atau bor, L sama dengan langkah atau struk. Ya. Jadi kalau overbore itu rumusnya itu diameter kurangi langkah, hasilnya dibagi dengan diameter. Hasilnya ini tadi dikali 100 sama dengan berapa persen itu ya. Nah kalau square itu langkah dikurangi diameter, nah, hasilnya ini dibagi dengan angka, terus hasilnya ini alhamdulillah, sorry ya, bersin, hasilnya ini dikalikan 100 hasilnya berapa persen. Kalau overstroke atau undersquare rumusnya ini sama persis dengan square. Loh memangnya kalau square itu besar di mana? Ya tadi kan penjelasannya sudah. Ditorsi. Kok bisa kalau yang square ya, kalau yang sama itu kok bisa besarnya ditorsi? Karena gini ya. Kalau misalkan piston sama diameter piston dengan langkah mesin itu sama, yang terjadi apa? Coba tebak, bisa komen. Oke, jawabannya ini, kenapa kok bisa sama? Karena mereka itu jadi satu kesatuan akhirnya. Ya, semakin reduksinya ini semakin menyempit. Ya, gampang bukan menyempit lebih tepatnya, semakin sama. Angkanya ini makin sama antara langkah dan diameter, semakin mendekati, semakin sama. Yang akan terjadi ini akan tarik menarik lah ibaratnya, karena power dan torsi ini berbanding terbalik. Makin besar power maka makin kecil torsi, makin besar torsi makin kecil power, kayak gitu. Nah kalau misalkan sama ya antara tarik menarik dan dorong mendorong, akhirnya yang terjadi adalah ketergantungan pada itu loh, komponen lain lah ya untuk menghasilkan performa. Makanya ini cuma dapat 0 kotak karena itu tadi penjelasannya. Karena cuma segini ya, cuma dapat 0 kotak, nggak panjang ya, cuma di satu titik gitu aja, performanya cuma di satu titik ya, jadi nggak begitu banyak memberi potensi. Nah itulah kenapa kalau motor yang square itu kan bisa kita ngupgrade apanya dikit aja, kayak klepnya kita atau ini deh noken asnya tuh liftnya dinaikin dikit aja itu sudah langsung kerasa gitu loh. Bukan berarti langsung kenceng banget ya, langsung terasa perbedaannya ya. Kita mengendara itu pasti kerasa perbedaannya dengan yang standar dan yang lift noken asnya sudah dinaikkan tuh, karena dia jadinya sangat bergantung ya. Ya sampai sini paham? Kesimpulannya ini, reduksi pada konfigurasi mesin itu menentukan seberapa besar performa ya, performa tanda petik, maksudnya ini titik performa yang dihasilkan oleh konfigurasi mesin dalam nilai prosentase. Nah, jadi dia ini menentukan seberapa besar performa berdasarkan ini konfigurasinya itu tadi ya. Misalkan overbore tadi lebih besar di torsi, lebih besar di power daripada torsi. Otomatis kalau makin gede reduksinya, ya powernya itu makin lebih berasa, torsinya makin turun, makin gak begitu berasa. Tapi ingat ya, ini dasar. Kalau overstroke atau square sama ya nggak usah lebih square lah, overstroke aja yang lebih mudah untuk dibandingin. Kalau overstroke maka performanya pada torsi ini kalau reduksinya makin gede itu makin kerasa, makin besar, bukan kerasa ya, makin besar daripada powernya. Semakin besar reduksinya ya, kayak gitu. Nah singkatnya apa? Nilai reduksi ini menentukan besar potensi dasar performa mesin
Ingat, ini masih performa dasar ya, potensi dasar untuk performa masih dasar ini. Nah, jadi itu pentingnya nilai reduksi. Seperti itu. Kembali ke donat ini lagi kayak tadi kan ya. Makin gede makin kecil ya, lubangnya ini makin kecil berarti kan makin besar inilah ya. Bukan berarti ini maksudnya reduksi makin kecil ya, maksudnya ini reduksinya ini semakin memberi banyak ruang untuk toppingnya ya, kayak gitu. Kalau ini kan semakin besar lubang ini maksudnya kan semakin sedikit ruang untuk toppingnya. Nah nanti soal toppingnya mau dikasih banyak apa enggak itu kan kembali ke yang bikin donatnya kan gitu. Nah, tapi kan dia punya potensi untuk dikasih lebih banyak topping. Yang nomor 2, donat nomor 2, donat nomor 1 kan dia ini potensinya ini ya bisa dikasih topping tapi nggak sebanyak yang nomor 2, seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Mungkin ada yang mau nge-screenshot atau apa? Nggak usah ya, cuma gini aja sih. Ini mungkin ada yang mau nyatat atau nge-screenshot. Oke, sudah ya. Misalkan ada pertanyaan, silakan panjenengan Jonten langsung komen saja ya, atau mungkin ada yang salah dari penjelasan saya atau ada yang missing, atau ada yang luput ya, bisa di komen ya. Ada pertanyaan sebisa mungkin segera saya jawab. Dan jangan lupa untuk cek video-video yang untuk kelas yang lebih ringan ya, yaitu di Instagram Reels kami, yaitu Teladan Moto X ya. Instagram kami Teladan Moto X ya, bisa cari aja di Instagram ya. Di situ kalau yang untuk kelas yang lebih ringan, pembelajaran yang lebih ringan. Kalau yang di YouTube ini kan yang berat-berat sudah masuk hitungan kayak gitu ya, fisika seperti itulah. Oke ya, pertemuan kali ini sampai sini dulu. Terima kasih banyak, mugi-mugi bermanfaat ya. Dan buat yang memodifikasi mesin, ini penting ini untuk tahu reduksi ini ya. Soalnya ini kalian kalau mengupgrade mesin itu sebenarnya kalian melakukan redesign pada mesin. Nah, sebelum kalian langsung beli part ini, beli part itu, jangan keburu, dihitung dulu ya. Kalau keburu kedeluduk sampean jenengan sedonten, ngabisin duit, buang duit, akhirnya motornya malah rusak. Oke, paham sampai sini ya? Oke, terima kasih banyak, mugi-mugi bermanfaat. Sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.